Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati dan juga kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi kehidupan lahir, kehidupan batin. Maka mari kita syukuri baik dengan hati, dengan lisan maupun perbuatan kita. Termasuk kedatangan kita, berkumpulnya kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan pula menjadi bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah menjaga dan menambah nikmat kita agar kita bisa istiqamah melanjutkan tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kelak meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, semoga salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang hari kiamat tiba. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan diskusi berkaitan dengan sebagian persoalan agama kita, seperti biasa sebagai pemanasan, ibu-ibu, mengulang kembali berkaitan dengan waktu. Hari ini hari apa, ibu-ibu? Jumat atau Kamis? Betul. Jumat napa, Bu? Jumat? Yang benar. Kemarin kan Kamis Kliwon. Iya, persoalannya bukan karena kemarin Kliwon, Bu. Kalau Jumat Legi, ini ada yang manis nggak? Ya dicek dahulu. Kalau nggak manis, itu bukan Legi, Bu. Saya biasanya kalau mau minum seperti itu, biar ada alasan. Masa saya minum kan gitu ya? Boleh, Bu, ya, saya coba ya. Loh, kan membuktikan, Bu. Bismillah. Alhamdulillah, jawabannya betul. Ini Jumatnya Legi. Tanggal berapa, ibu-ibu? Tanggal? Masya Allah. Kayaknya sudah disiapin sih dari rumah ini. Tanggal 2 Rabiul Awal. Tahun? Iya, 1446 Hijriah. Masya Allah, barakallahu fikun. Ya, ibu-ibu. Nah, sebelum pula kita lanjutkan, ada momen pada bulan Rabiul Awal ini, hari libur nasional, ibu-ibu. Kapan saja hari libur nasional? Kok lama banget nunggu tanggal 16? Masa tanggal 16? 12? 12 atau 16? Lo tadi bilangnya 16. Iya, sebelum itu ada nggak, Bu, libur nasional? Ada nggak, Bu? Ya ada. Besok lusa libur nasional bukan? Iya, hari Ahad besok libur, Ahad depannya libur, terus Seninnya libur lagi, iya kan? Baik, itu kan libur nasional. Kalau kita pengajian tidak ada libur, ibu-ibu. Baik, ada momen pada bulan Rabiul Awal ini, kalau di kalender itu tanggal 12-nya itu pas hari Senin. Hari Senin besok, Seninnya lagi kan? Baik, itu hari apa, ibu-ibu? Iya, mengenang saja.
Kalau maulid Nabi sudah zaman dahulu, masa maulid Nabi besok hari Senin? Ya, Nabi sudah lahir belum? Bukan lahir lagi, sudah wafat. Masa besok hari maulid beliau? Berarti HPL ya istilahnya. HPL-nya tanggal 12 besok. Enggak. Artinya sekedar kita mengenang bahwa dulu, ya kan, pada tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia. Itu demikian. Hanya perlu saya sampaikan ibu-ibu, ada bahwa itu kan pendapat ulama. Ada yang lain menyatakan tanggalnya itu 9 Rabiul Awal. Ini justru yang lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat tanggalnya 9 Rabiul Awal. Kalau harinya Senin, ya yakin karena ada hadis. Ya, dari hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi menyatakan beliau dilahirkan pada hari Senin. Harinya Senin, tahunnya gajah, kemudian bulannya Rabiul Awal, ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian tanggalnya 9. Jadi 9 hari Senin, 9 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Bertepatan kalau pada tahun Masehinya, ada yang tahu ibu-ibu? Iya, 571, betul? Bulannya apa? Harusnya tahu kalau seusia ibu-ibu ini, karena zaman dahulu biasanya kita dikasih syair-syair puji-pujian itu. Ya, ada mesti kalau ibu-ibu masih ingat. 571, 571 tahun Masehi. Saya masih ingat sekali. Cuman saya masih kecil, itu puji-pujiannya kayak gitu. Harinya Senin, dino ing Senin, hari Senin. Wayai subuh, kan gitu ya dulu. Kemudian ing sasi April, tanggal 20 April 571. Kapan Bu? Hari Senin 20 April 571 Masehi, bertepatan dengan 9 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Tahun gajah. Sampai hari ini sudah berapa tahun? Cepat ibu-ibu, jangan pakai kalkulator. Tahun Masehinya 2024 dikurangi 571. 4 kurangi 1 berapa ibu? 3. 2 dikurangi 7, 5, iya kan? Kemudian di sini kan berapa nih? 2 tinggal 1, 11 dikurangi berapa tadi? Dikurangi 5 berapa? 1453. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir 1453 tahun yang lalu. Kapan Bu? 1453 tahun yang lalu. Baik, itu sekedar mengingat ibu-ibu supaya kita tahu sejarah bahwa itu yang lebih tepat. Adapun ketika wafatnya itu hari Senin juga, sepakat hari Senin, tanggalnya 12 Rabiul Awal, tahunnya 11 Hijriah. Jadi ibu hafal ya. Besok kalau ditanya sudah hafal. Nabi lahir hari Senin sama, wafat hari Senin. Lahir tanggal 9, sebagian memang bilang tanggal 12, tapi sebagian ahli sejarah tanggal 9, dan itu yang tepat. Tanggal 9 Rabiul Awal, tahunnya gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Beliau wafat tanggal 12 hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian ibu-ibu, bagi kita ya perlulah kita mengetahui sejarah singkat tempat tanggal lahir beliau. Dan oh iya, beliau lahir di Mekah, wafat di Madinah, 2 tanah haram atau 2 tanah suci yang sampai hari ini. Begitu ibu-ibu, sekedar mengetahui, dan tidak perlu sebenarnya kita peringatan-peringatan. Yang paling penting bagaimana kita mengimani Nabi, mencintai Nabi, dan mencoba untuk mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dalam praktik kehidupan sehari-hari agar kelak besok pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan syafaat beliau kepada kita semuanya. Demikian. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari kita kembali mengulang berkaitan dengan masalah keimanan. Kadang dalam kehidupan kita ini, apalagi sekarang, sebagian orang, wah ini kok awake dhewe koyo ngene yo, kadang-kadang begitu. Ada yang mungkin sakit, aku kok ora mari-mari. Ada yang mungkin usaha kok gagal terus. Ada yang mungkin pengen iki kok dunia seperti ini ya, carut marut, mungkin begitu, banyak ini banyak itu. Bisa jadi kita ini kadang-kadang ya kalau gelisah enggak apa-apa, tapi kadang-kadang kemudian protes. Katanya Allah menolong hambanya, katanya Allah menolong agamanya. Kita sudah berjuang nih, saudara kita di Palestina berjuang sekian lama juga tidak diberi pertolongan, tidak merdeka-merdeka. Ini karepe piye to? Mungkin kok Allah seperti ini, mungkin ada benak terbersit seperti itu. Nah, ibu bapak yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari kita coba mengulang kembali berkaitan dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Agar kita apa? Satu sisi kita tidak boleh sombong, satu sisi tidak boleh putus asa. Di sisi lain selalu kita berhusnudzon kepada Allah sembari berusaha, dan kita tidak suudzon, berprasangka buruk kepada Allah, dan senantiasa bersabar jika mendapati ujian. Dan itu semuanya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang tidak sabar. Karena apa? Karena belum melihat hasil. Maka ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, mari kita ulang rukun iman. Maaf. Iya betul. Rukun iman ada berapa ibu-ibu? 6. Nah, berarti belum siap. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun 6 ada berapa? Rukun 6. Rukun iman ada berapa? Jangan terpengaruh oleh jari saya. Iya. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Baik. 1, iman kepada. 2, kepada malaikat. 3, kepada kitab Allah. 4, Rasul Allah. 5, hari kiamat. Ke-6, takdir. Ini dia. Ada sesuatu yang harus selalu kita sampaikan berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Baik, rukun iman yang ke-6 adalah beriman kepada takdir. Semua yang terjadi di alam raya ini adalah kehendak, takdir, dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum semua ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah Maha tahu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi sampai kapanpun. Itu yang harus diimani, Bu. Jadi semuanya sudah diketahui secara global maupun rinci, detail satu-satu. Semuanya. Persoalannya kita yang tidak tahu, ya kan? Kita tahu itu jika sudah terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan semuanya. Kadang kita berusaha ini, kok hasilnya begitu, tidak sesuai keinginan. Itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Bahkan jauh sebelum kita ada, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Keyakinan seperti ini bagian dari keimanan, akidah, dan tauhid yang harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita terpengaruh ketika apa yang kita inginkan tidak sesuai. Yang kita usahakan hasilnya pengennya begini begitu, tapi tidak sesuai.
Padahal kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah begini begitu, tapi kok Allah nggak ngasih ya? Nah, ini hati-hati. Hati-hati, jangan sampai seperti itu. Nah, mari ada satu kaidah yang berkaitan dengan masalah akidah, keimanan dan tauhid, dan ini sebagai penentu amal ibadah kita yang lain, ibu-ibu. Ingat tadi, rukun iman. Artinya rukun itu seperti apa ini? Tiang. Bangunan ini, jika tiangnya nggak ada, ya roboh. Boro-boro nggak ada semua, nggak ada satu aja, ini nggak bisa. Coba yang 4 ini, satu nggak ada, roboh dia. Sama halnya, ketika rukun iman yang 6, satu tidak ada, ya keimanan kita roboh. Sehingga kaidahnya, man ankarul qadar, faqad kafara kufran akbar. Ini hati-hati. Orang yang mengingkari takdir, terjerumus ke dalam kekufuran yang besar. Tidak boleh mengingkari takdir. Ini prinsip. Siapapun orangnya yang mengingkari takdir, maka terjatuh di dalam kekufuran. Sehingga apapun yang terjadi, yakinilah itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus diperhatikan. Ini kaidahnya begitu, ibu-ibu. Jangan sampai kita mengingkari takdir. Apa itu takdir? Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada, terjadi pada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk Allah, bukan hanya manusia, semuanya di alam jagat raya ini, semuanya berdasarkan kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk misalnya ada musibah, ada bencana, ada konon katanya diprediksi ada apa, Bu? Iya. Mega trust itu apa? Gempa yang besar. Ya, seandainya terjadi itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh seperti itu ya. Mari saya bacakan ringkasan singkat. Man ankaral qadara faqad kafara kufran akbar. Orang yang mengingkari takdir berarti dia terjatuh ke dalam kekafiran yang besar. Mengapa jamaah? Lianna min tauhidillahi ta'ala wa ta'zimihi, karena salah satu bentuk mentauhidkan Allah, bentuk mengagungkan Allah, memuliakan Allah adalah al-imanu bima yuqaddiruhu Allahu fi hadzal kauni min khairin aw syarrin. Salah satu bentuk keimanan dan tauhid kepada Allah, pengagungan kepada Allah, mengimani bahwa semua yang terjadi di alam raya ini, yang baik maupun yang buruk, semata-mata berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi itu karena kebetulan, itu nggak ada. Istilah kebetulan itu menurut kita, tapi menurut Allah nggak ada yang kebetulan, karena semua ini berada di dalam kekuasaan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya Ar-Rabb. Allah memiliki nama Asmaul Husna, salah satunya Ar-Rabb, Rabbul Alamin. Nah, kata Rabb itu artinya yang mencipta, menguasai, memiliki, mengatur seluruh alam, seluruh jagat, seluruh makhluk. Jadi tidak ada yang istilahnya kebetulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya berdasarkan apa? Kehendak, pengetahuan, takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yaqau fi hadzal kauni illa ma aradahu Allah. Semua peristiwa, kejadian apapun di alam jagat raya ini semata-mata berdasarkan kehendak, keinginan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga wa man za'ama an la qadara aw annahu yaqau fi hadzal kauni ma lam yuridhu Allah. Sehingga kalau ada orang meyakini, oh takdir itu enggak ada, atau bahwa yang terjadi di alam raya ini bukan karena kehendak Allah,
Sungguh faqad kafara billahi ta'ala. Orang tadi hakikatnya telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi dzalika inkaru ma lillahi ta'ala min sifatil masyiati wal qudrati wal ilm. Kalau ada orang mengingkari takdir, sama halnya orang itu mengingkari bahwa Allah memiliki apa? Kehendak. Allah memiliki kemampuan, kekuasaan, kekuatan, dan Allah memiliki ilmu. Padahal Allah Al-Alim, Maha mengetahui, memiliki sifat ilmu yang ilmunya tak terbatas, mengetahui segala sesuatu. Allah Al-Qadir, Allah Maha Kuasa. Kekuasaan Allah meliputi segala makhluk yang ada. Menciptakan jagat alam raya ini, ibu-ibu, di akhir-akhir bulan Agustus dan awal September ini, konon katanya beberapa bintang dan planet itu bisa dilihat dengan mata telanjang kita. Kalau bu punya teleskop, itu lebih jelas beberapa planet itu. Dan misalnya kita coba lihat, Masya Allah itu, ya, betapa indah. Konon kata para ilmuwan, itu miliaran bahkan triliunan di atas itu. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala batasan jagat raya ini di mana. Nggak ada yang tahu. Miliaran bahkan triliunan, ya, luasnya alam raya ini, juta, hitungannya cahaya, ibu-ibu. Jadi cahaya itu kalau disorotkan itu kan cepat sekali itu. Itu hitungannya dengan kecepatan cahaya. Masya Allah, itu nggak ada yang tahu. Semua itu berdasarkan takdir, pengetahuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Di antaranya disebutkan dalam surah Al-Qamar, ibu-ibu, ayat 49. Ini surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini dia. Inna, sesungguhnya kami, kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kami ciptakan segala sesuatu itu biqadar, dengan ukuran takdir tertentu. Apa ya? Udah? Mana, nggak ada? Jangan-jangan masuk. Nggak terasa saya. Insya Allah nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya ini semua berdasarkan takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diciptakan oleh Allah dengan ukuran ketetapan dan takdir masing-masing. Begitu pula di dalam surah Al-Ahzab 38. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Itulah sunnah Allah atau hukum Allah yang berlaku pada orang-orang yang terdahulu. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Dan sungguh urusan Allah, perintah Allah itu adalah takdir yang telah ditentukan. Ketetapan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Jika Allah kehendaki, pasti terjadi apapun itu. Begitu pula di dalam surah Toha ayat 40. Falabista sinina fi ahli Madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, falabista sinina fi ahli Madyana thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kemudian engkau wahai Musa, atau kami, ini dia, lalu engkau tinggal di negeri Madian
di tengah-tengah penduduk Madian selama beberapa tahun. Kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang telah ditetapkan. Jadi semua itu berdasarkan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula disebutkan di dalam surah Al-Mursalat, faja'alnahu fi qararim makin, penciptaan manusia, faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian di dalam surah Al-Mursalat, kemudian kami letakkan ia dalam tempat yang kokoh. Ketika embrio itu ada di dalam rahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan faja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum. Ini dia, sampai waktu yang telah ditetapkan. Qadar, ketetapan yang pasti. Demikian. Faqadarnahu fa ni'mal qadirun. Ini kata Allah, maka kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik zat yang menentukan. Ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, itu berkaitan dengan masalah takdir ya, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi kita hamba-hambanya, kita mau beriman apa tidak. Karena memang kadang-kadang jadi rumit, dan memang begitu, kita dilarang untuk terlalu memperdalam masalah takdir. Karena itu bukan ranah akal kita. Kita diperintah hanya supaya mengimani takdir. Ada juga dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in. Ini dia. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, seseorang itu tidak dianggap beriman sebelum dia beriman kepada 4 perkara ini. Yang pertama, yashhadu an la ilaha illallah wa anni Muhammadun Rasulullah ba'atsani bil haqq. Yang pertama, dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah, meyakini tidak ada sembahan yang boleh diibadahi kecuali Allah, dan aku, kata Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah yang membawa kebenaran. Ada orang mengaku Nabi sebagai Rasulullah, iya, tapi tidak mau mengikuti ajarannya. Ini berarti tidak betul. Jadi harus 2 kalimat syahadat ini betul-betul dipegang. Hanya Allah yang diibadahi dan hanya ajaran Rasulullah yang diikuti. Karena ada saja orang yang mengaku menyembah Allah, tapi cara beribadahnya tidak mengikuti ajaran Rasulullah, berarti belum betul. Yang pertama. Yang kedua, wa yu'minu bil maut. Dia mengimani adanya kematian. Semua makhluk pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Makhluk yang hidup kekal abadi selamanya adalah Al-Hayyu. Siapa itu? Allah, zat yang maha hidup. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Kalau makhluk pasti dia mati. Yang ketiga, wabil ba'si ba'dal maut. Mengimani hari kebangkitan kelak pada hari kiamat. Semua makhluk ini diwafatkan, dimatikan oleh Allah, kemudian dibangkitkan kembali. Dan itu harus kita yakin. Yakin bahwa seluruh umat manusia besok dibangkitkan kembali setelah kematian mereka. Dan yang keempat, ini yang keempat berkaitan dengan masalah takdir, wa yu'minu bil qadar. Harus beriman tentang takdir, atau mengimani adanya takdir. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ya dengan benar, kemudian mengimani adanya kematian, mengimani adanya kehidupan setelah kematian, dan yang keempat mengimani adanya takdir.
Dalam prakteknya ibu-ibu yang saya muliakan, umat manusia ini ada yang tidak beriman. Baik tidak beriman secara umum maupun tidak beriman secara sebagian poin tadi. Ada yang tidak meyakini adanya hari kebangkitan. Ada yang kalau mati sih semuanya mungkin meyakini ya, karena nyatanya juga mati. Tapi betapa banyak orang yang tidak meyakini adanya hari berbangkit. Dan banyak pula yang tidak meyakini takdir. Banyak. Wow, saya begini ini ya karena usaha saya. Nah, ini dia. Berarti dia tidak mengimani takdir. Padahal semuanya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah takdir ini, dulu ada kisah sebagian orang pada zaman Abdullah ibnu Umar, itu orang yang mengingkari takdir sudah ada ibu-ibu. Di zaman sahabat Abdullah ibnu Umar ini sempat melihat atau diberitahu tentang satu komunitas, satu golongan orang yang tidak percaya kepada takdir. Mendengar informasi itu, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, sang sahabat besar ini bersabda atau berkata, "Walladzi nafsu ibni Umar biyadihi." Demi Allah, demi zat yang jiwa Abdullah ibnu Umar di tangannya, "Lau kana ahaduhum anfaqa misla lau kana li ahadihim mislu Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Ini dia. Apa kata Abdullah bin Umar tentang orang-orang yang tidak beriman kepada takdir? Andaikan orang-orang itu memiliki emas segede gunung Uhud, wah gede banget ibu-ibu gunung Uhud, emas loh. Lalu emas yang segede gunung Uhud itu diinfakkan fisabilillah, diinfakkan semuanya fisabilillah loh ya. Allah tidak akan menerima infak mereka. Mengapa? Karena mereka tidak beriman kepada takdir. Jadi rukun iman yang 6 itu prinsip ibu-ibu. Ada satu yang keliru bisa berpengaruh pada seluruh amal ibadah kita. Sepintas ini masalah dianggap mungkin sepele, tapi tidak. Ini adalah persoalan yang sangat besar. Ini masalah akidah, ini masalah keimanan, ini masalah tauhid sebagai penentu seluruh amal ibadah kita. Coba siapa yang bisa berinfak emas segede gunung Uhud? Sebesar apapun, sebanyak apapun, seikhlas apapun amal ibadah seseorang, jika pondasi akidah, keimanan dan tauhidnya keliru, rusak, maka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi mengapa Abdullah ibnu Umar memberi fatwa bahwa orang-orang yang tidak mengimani takdir itu, kalaupun dia beribadah sebanyak mungkin, sebesar mungkin, tidak diterima di sisi Allah? Ini dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi tentang rukun iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beliau berdalil dengan rukun iman yang 6. Karena iman itu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Begitu pula hadis dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, annahu qala li ibnihi, beliau pernah memberikan penjelasan kepada putranya, ya bunayya, anakku, lan tajida ta'mal imani
engkau tidak akan pernah bisa merasakan lezatnya keimanan, manisnya keimanan, indahnya keimanan, hatta ta'lam, sebelum engkau mengetahui dan meyakini bahwa anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, bahwa yang terjadi padamu tidak akan pernah meleset. Kalau Allah takdirkan itu terjadi, tidak mungkin akan keliru. Sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, jika Allah takdirkan itu tidak terjadi padamu, tidak mungkin bisa terjadi apapun yang kau usahakan. Ada orang pengen jadi ini, jadi itu, semuanya sudah dilakukan, semua usaha mungkin apapun, ya nggak bisa, Allah tidak takdirkan. Ada orang tidak pengen, tidak apa, tahu-tahu dapat, iya, karena Allah takdirkan. Barangkali kita punya pengalaman pribadi. Selama hidup kita ini, kita berusaha ini, itu, pengen ini, pengen itu, nggak kesampaian. Sementara nggak pengen ini, nggak pengen itu, malah dapat. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itulah real sebagai ujian di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita mengimani adanya takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur alam, bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang menentukan. Dan itu salah satu bentuk kekuasaan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ubadah ibnu Samit mendengar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah qalam. Faqala lahu, kemudian Allah bersabda atau berfirman, uktub, tulislah. Qala Rabbi madza aktub, kata qalam, ya Allah ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah, tulislah segala sesuatu, takdir ukuran segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Lalu kata Abdullah ibnu Samit selepas menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya bunayya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Ini dia, barang siapa sampai meninggal dunia tapi tidak di atas keyakinan takdir tadi yang betul, falaysa minni, dia bukan termasuk golonganku. Artinya kita wajib mengimani apa? Adanya takdir. Kalau ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengingkari takdir, besok pada hari kiamat tidak dianggap sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ibu-ibu yang saya muliakan, ini penting untuk diperhatikan berkaitan dengan masalah akidah. Kadang sebagian orang itu goyah, goncang, ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak beriman kepada takdir atau keimanannya lemah. Dia berusaha tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya dia suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, mengingkari takdir. Ini hati-hati. Padahal semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dilihat siapa di antara kita hamba-hambanya itu yang bersungguh-sungguh, siapa yang bersabar. Wala nabluwanakum hatta na'lamal mujahidina minkum, sungguh kami Allah akan menguji kalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh istiqomah terus, dan wassabirin, dan siapa di antara kalian yang bersabar. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin yang perlu kita ulang kembali. Yang pertama, haqiqatul imani bil qadar. Lantas beriman kepada takdir itu teknisnya seperti apa? Bentuknya seperti apa? Beriman kepada takdir adalah hiya at-tasdiqul jazim, meyakini dengan mantap,
mengimani dengan pasti bi anna kulla ma yaqa'u fi hadzal kauni fahuwa bi takdirillahi ta'ala, bahwa semua yang terjadi di alam raya ini berdasarkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang terjadi, baik, buruk, senang, susah, apapun itu yang terjadi adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lahir, itu takdir dari Allah. Ada orang mati, takdir dari Allah. Ada orang menikah, takdir dari Allah. Ada orang berpisah, takdir dari Allah. Ada orang miskin, orang kaya, takdir dari Allah. Ada jadi pemimpin, ada jadi rakyat biasa, takdir dari Allah. Ada yang gemuk, ada yang kurus, takdir dari Allah. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, laki, perempuan, semuanya takdir dari Allah. Ada yang hidungnya mancung, ada yang bangir, ada yang bangir ke dalam, namanya pesek. Semua takdir dari Allah. Kuwi piye ta iki? Wong kowe iki irungmu bangir, bojomu ya mancung, lah anakmu kok pesek. Takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena ini dan itu, bukan. Semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua apapun yang terjadi, yang menyenangkan atau yang menyedihkan, bencana, musibah, malapetaka, takdir dari Allah. Nah, itu orangnya baik loh ya, tapi kok dia dapat musibah lah, itu takdir dari Allah. Gak usah heran. Sebaliknya, itu orang jahat, tapi kok makmur terus ya, takdir dari Allah. Sudahlah, gak usah bingung dalam memahami. Jangan kemudian kipi atau Gusti Allah iki kok kayak wong elok malah diparingi apa-apa to ya. Nah, gitu kadang-kadang. Lah kayak wong saleh wong apian kok ya uripe nelongso wae ket biyen. Enggak ada masalah. Semua takdir dari Allah. Ada rahasia di balik itu. Ya, jadi tidak boleh protes. Kalau sudah terjadi nggak boleh protes kita. Kalau kita ambil hikmah, tidak ada masalah. Tapi kalau protes, apalagi ada salah satu syair lagu yang tidak boleh dilakukan. Takdir memang, wah itu nih. Konon takdir memang kejam, tidak boleh. Sampai itu meyakini takdir kejam, itu bisa kufur ibu-ibu. Tidak ada yang kejam karena Allah tidak mungkin berbuat zalim. Itu ingat. Ya, Allah itu maha adil, tidak mungkin berbuat zalim. Tidak mungkin. Sehingga kalau ada orang menggubah syair lagu takdir memang kejam, itu perlu direvisi, dihapus. Bukan direvisi, dihapus. Takdir memang adil. Iya. Semua itu keadilan. Semua membawa hikmah. Jadi tolong ya, ibu-ibu, ya, jangan sampai menyanyikan lagu itu. Ya, ada barangkali orang kalau sedang ditimpa musibah seperti itu, bisa jadi dengar lagu itu, wah cocok ini. Tidak boleh. Kalau ibu cocok saja, ibu tidak nyanyi tapi cocok saja, bisa jadi terjerumus ke dalam kekufuran karena menganggap Allah apa? Tidak adil. Allah menganggap kejam, tidak boleh. Namanya suudzon kepada Allah. Ini dosa besar, bahkan bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, prinsip beragama manhaju ahli sunnati wal jamaah fi babil qadar mabniyun alal usul taliyah. Ini dia. Bagaimana akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami takdir. Kita harus pahami betul, jangan sampai keliru. Yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama, al-awwal al-imanu bimaratibil qadaril arba'. Jadi takdir itu ada 4 tingkatan ibu-ibu. Kita harus pahami dan kita harus ketahui, kita pahami dengan benar dan kita imani. Tingkatan takdir ada 4. Yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima kulli syai'in jumlatan wa tafsilan minal azalil wal qadam fala yaghibu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Ini dia. Yang pertama, beriman dengan, ya namanya beriman harus mantap, meyakini, mengimani dengan mantap bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.
Segala sesuatu itu apa, Bu? Segala sesuatu itu apa? Ya semua yang ada. Ya, semua yang ada. Tadi ada hewan apa, Bu, yang lewat di sini? Kaki 1000. Ibu tahu kakinya 1000? Ya. Tadi yang lewat Allah takdirkan memang lewat di situ. Ya. Saya tidak tahu, Allah takdirkan, saya tidak tahu. Dan Allah sudah tahu itu semuanya. Ibu datang di sini, sudah Allah takdirkan semuanya. Ya. Ibu garuk-garuk kepala, sudah takdirkan oleh Allah. Iya. Semua dari yang detail, rinci, kecil sampai yang besar, semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui itu semuanya. Tidak ada satupun yang lewat. Semuanya diketahui secara detail oleh Allah maupun secara global. Dan Allah ketahui jauh-jauh sebelum Allah menciptakannya. Ini penting, soal. Jadi Allah Maha tahu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ini yang pertama. Di langit maupun di bumi. Ya, di langit maupun di bumi. Semuanya diketahui oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Yang kedua, al-imanu bi anna Allah kataba kulli syai'in fil lauhil mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alf sanah. Semua yang ada di jagat raya ini, yang setelah diketahui oleh Allah, yang kedua ditulis di lauhul mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Saya sudah ditulis, sudah ada ditulis. Kalau tadi diketahui, yang kedua ditulis sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kapan itu? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Yang ketiga, al-imanu bi masyiatillahi nafidati wa qudratihi syamilati fala yakunu fi hadzal kauni syai'un minal khairi wasyarri illa bi masyiatihi subhanahu. Yang ketiga, wajib mengimani bahwa semua yang terjadi atas kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang seperti itu diinginkan oleh Allah. Ada orang beriman, ada orang kafir, semuanya dikehendaki oleh Allah. Ada kebaikan, ada keburukan, semuanya dikehendaki oleh Allah. Ada musibah, ada ini, ada itu, semuanya dikehendaki oleh Allah. Sekarang ibu jadi ini, yang lain jadi itu, ada yang jadi itu, yang macam-macam, semua dikehendaki oleh Allah. Apapun itu atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi fa huwa khaliqul khalqi wa khaliqu sifatihim wa af'alihim. Ini dia. Mengimani bahwa semua wujud makhluk ya, semua makhluk yang ada ini di jagat raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yang mencipta. Jadi tidak ada dewa-dewi, tidak ada ini yang itu yang enggak. Semuanya Allah yang mencipta. Ibu kalau membaca para ilmuwan sampai sekarang itu di ruang angkasa sana itu senantiasa ada, oh ini ada debu-debu, ada apa ini terus. Jadi planet-planet bintang itu ada terus diciptakan. Yang sebagian diketahui oleh para ilmuwan karena Allah terus mencipta. Termasuk ada manusia kan diciptakan oleh Allah. Ada punya anak, diciptakan oleh Allah. Semuanya di ruang angkasa sana ternyata banyak itu planet-planet, bintang-bintang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bumi. Jadi ibu-ibu yang pertama tadi, Allah Maha mengetahui seluruh makhluk sebelum Allah ciptakan. Yang kedua, Allah menulis seluruh makhluk dan peristiwa di jagat raya ini di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah kehendaki, ya, dan Allah mampu melakukannya. Yang keempat, Allah menciptakan itu semuanya. Itulah takdir. Lah kalau Allah menciptakan kekafiran ya, Allah akan menciptakan barang yang haram ya. Padahal Allah tidak menyukai. Beda. Allah menciptakan kekafiran, Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan keburukan, Allah menciptakan iblis, menciptakan kejahatan. Iya. Tapi Allah tidak menghendaki,
tidak menginginkan dan tidak mencintai keburukan, kejahatan, itu semua. Allah mencintai, menginginkan keimanan, amal yang soleh, kan begitu. Karena semua ini sebagai apa? Ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan begitu. Loh, kalau semuanya diciptakan baik, ya nggak ada ujian dong namanya. Seperti itu. Karena memang disengaja oleh Allah. Dan semuanya membawa hikmah. Membawa hikmah. Itu yang pertama tadi, bahwa tingkatan takdir ada 4. Allah Maha mengetahui, Allah menuliskannya di Lauhul Mahfuz, dan Allah menghendaki. Terakhir Allah menciptakan. Itulah takdir. Dan itulah apa yang terjadi di alam raya ini. Yang kedua, annal abda lahu iradatun wa masyiatun walakinnaha tabi'atun li masyiatillahi ta'ala. Ibu-ibu ketika datang ke sini tadi dengan sengaja tidak? Dengan niat tidak? Takdir bukan? Karena kekuasaan Allah bukan? Jadi ibu-ibu, niat kita, kehendak kita, keinginan kita pun itu di bawah kehendak kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu waktu kecil pengen enggak bisa terbang? Enggak. Apa keinginan ibu ketika bermimpi atau berkeinginan waktu kecil? Pengen jadi apa gitu? Pengen jadi astronot, pengen terbang. Sekarang enggak jadi karena Allah kehendaki tidak. Pokoknya seperti itu. Kalau Allah kehendaki jadi, jadi. Allah kehendaki tidak, tidak. Jadi kehendak kita punya keinginan, kita punya maksud, kita punya kemampuan, kekuatan, ya. Tapi semua itu berada di bawah kehendak kekuasaan Allah dan takdir Allah. Kalau Allah kehendaki terjadi, kalau tidak, tidak. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak bisa kita keluar dari takdir Allah, nggak bisa. Cuman kita nggak ngerti. Kita ngerti takdir buat kita kalau sudah terjadi. Bisa dipahami ya? Seperti itu. Yang ketiga, ini dia poin penting yang ketiga, adamul khawdi fil qadar. Kita dilarang terlampau berlebihan untuk mendalami masalah takdir. Mengapa? Tidak akan pernah bisa. Karena ini ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita saja ini bertanya tentang ruh aja nggak paham sampai hari ini. Ilmuwan pun nggak ngerti kok. Ahli nggak ngerti. Ibu punya ruh nggak? Punya roh nggak? Di mana bu? Ada yang tahu. Di kepala yang bener aja. Ibu, saya tembak jantung mau mati juga. Di jantung pak ya. Ibu, saya penggal leher mati juga lah. Di kepala apa di jantung? Ada yang tahu? Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang dekat dengan kita aja nggak ngerti kita. Apalagi berkaitan dengan masalah takdir. Ini menjadi li'annahu sirrullahi ta'ala, karena masalah takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya diberi poin-poin saja. Yang penting diimani, sebagaimana tadi mengimani rukun iman yang lain. La ahada ya'lamuhu hatta yaqa. Tidak ada satupun yang tahu tentang takdir kecuali setelah terjadi. Lah, itu Nabi tahu besok begini begitu karena dikasih tahu sama Allah. Iya enggak? Kalau kita tidak dikasih tahu ya nggak ngerti. Ada hal-hal memang besok terjadi begini begitu. Tapi kalau yang ngasih tahu Allah, ya iya wong Allah Maha tahu. Bukan karena Nabi tahu perkara gaib, tidak. Nabi tahu karena dikasih tahu oleh Allah yang Maha tahu. Oleh karenanya kalau ada peramal-peramal itu ya jangan dipercaya ibu-ibu. Dan banyak orang meramal. Oh, ketemu salaman, weh, tanganmu ini, oh di bawah, sesuai paling, sudah ada. Ini kufur. Jadi dukun, sihir seperti itu hukumnya apa? Kufur. Dan kita tidak boleh percaya ibu-ibu. Tidak boleh percaya. Ya, ini hukumnya syirik dan kufur. Jadi begitu berkaitan dengan masalah takdir yang harus kita pahami dengan baik. Mengapa ibu-ibu hidup kita di zaman ini kadang-kadang
kok begini, kok begitu. Ada yang mengeluh, Pak saya ini begini, tapi kok begitu ya, saya sudah berusaha tapi kok begini ya. Apa Allah itu nggak sayang sama saya? Justru karena sayang bisa jadi diuji. Karena ada hadis, innallaha idza ahabba qauman ya yusib minhu. Jika Allah mencintai satu kaum, Allah mengujinya. Ada orang diuji, bahkan orang-orang terbaik itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa, Bu? Nabi yang diberi ujian penyakit yang lama. Iya. Beliau orang baik bukan? Bukan baik lagi, Nabi, Rasul, orang mulia, tapi diuji oleh Allah. Anaknya diwafatkan, hartanya habis, bahkan tubuhnya habis. Tapi ketika beliau bersabar, diganti dengan yang jauh lebih baik. Diganti putra-putri keturunannya, hartanya, bahkan tubuhnya menjadi lebih baik. Bukan hanya setahun, 2 tahun, belasan tahun beliau diuji dengan penyakit. Sampai dikucilkan dari masyarakat. Ada nabi yang lain, ya. Contoh misalnya Nabi Nuh, diuji oleh istri dan anak beliau tidak beriman. Kalau kita ini kadang-kadang, ibu punya putra yang waktu masih kecil itu dikandani ngayalan, tenang nih, wakeh tuh. Kadang-kadang kita ini, wah anakku itu bos tak keingin ini kok nakal, tidak apa-apa, mungkin ujian. Padahal saya itu prihatin, padahal saya dongo macam-macam, mungkin ujian. Nah, bisa jadi, iya, bisa jadi seperti itu. Ada seorang suami yang istrinya, ya, naudzubillah, tidak baik. Siapa, Bu? Nabi Lut. Itu Nabi loh, tapi istrinya juga tidak mau beriman. Jadi itulah ujian. Sehingga kalau kita berbuat baik, kita berbuat usaha yang baik, tapi kok hasilnya barangkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan protes kepada Allah. Yakini itu semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima saja, diimani saja. Itu penting. Supaya apa? Supaya kita tidak menyalahkan takdir, supaya kita tetap beriman kepada takdir, supaya kita tidak bersuudzon kepada Allah. Nah, apalagi kalau sudah suudzon sama Allah, nggak boleh, ya, karena Allah Maha Baik. Gak mungkin kita suudzon, Allah Maha Baik kok, Allah Maha Benar kok, Allah Maha Sayang, Allah Maha Adil. Mengapa kemudian kita bersuudzon? Hanya gara-gara tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu penting ibu-ibu, sebagai hikmah. Kalaupun saat ini kita mengalami hal-hal yang barangkali tidak sesuai dengan harapan, atau belum membuahkan hasil dari perjuangan, usaha, dan amal kita, maka bersabarlah. Yakinilah itu semuanya sebuah takdir. Dan ketika seseorang senantiasa istiqomah di atas keimanan dan amal salehnya, Allah tidak mungkin akan menyia-nyiakannya. Suatu kali pasti akan mendapatkan hasil dan buah yang diinginkan. Hanya sebuah proses itu. Sehingga perlu kita bersabar ibu-ibu terhadap adanya ujian ini. Jangan sampai kemudian kita lepas kendali. Jangan sampai lepas kendali. Itu berkaitan dengan masalah takdir. Kesehatan, diberi kemampuan, kemudahan melakukan amal-amal yang saleh, dan diberi istiqomah ibu-ibu di atas agama ini. Karena ujian, godaan, gangguan itu terlampau banyak, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi asma'ikal husna wa sifatikal ula nas'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana sya'nana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana
التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهديهما إلا أنت واصرف عنا عن سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عنهما إلا أنت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.